Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jadi sikap yang pertama percaya. Percaya bahwa Al-Amin Boarding School sanggup untuk mendidik anak saya, mengajari anak saya ilmu agama sehingga menjadi anak yang berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, dan berakhlak yang mulia. Nanti ada target-targetnya yang bisa disampaikan nanti oleh para pengurus dari Al-Amin Boarding School. Di antaranya hafalan Al-Quran, hafalan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian hafalan Al-Arba'in An-Nawawiyah dan seterusnya, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan di sini disebutkan tentang tahun pertama menghafal sekitar 4 juz, tahun kedua menghafal sekitar 4 juz, tahun ketiga menghafal sekitar 2 juz, ya begitu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat itu harus ada laporan. Ini saya ini memasukkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, apa yang mereka kerjakan pada anak saya. Salah besar kalau cuma mengatakan, nih anak saya, apalagi sampai dilempar, nih kerjain ya, saya nggak tahu urusan. Itu salah besar. Ya. Jadi harus tahu program-program anak apa saja yang dilaksanakan di Al-Amin Boarding School ini. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah percaya maka terima sikap dan kewajiban orang tua santri atau orang tua murid, harus menerima apa? Menerima peraturan-peraturan yang ada yang ditegakkan pada anaknya ataupun yang ditegakkan pada orang tua santri atau orang tua murid. Contoh tadi disinggung tentang ada orang tua yang hampir setiap hari mendatangi anaknya. Nah ini harus ditegakkan peraturannya, karena yang namanya santri ya nyantri. Bahkan di beberapa lembaga pendidikan mereka 3 bulan tidak boleh ditelepon, tidak boleh ditemui, 3 bulan sama sekali. Tujuannya apa? Agar dia merasa nyaman di lembaga pendidikan yang dia bermalam di situ. Dia merasa nyaman di lembaga pendidikan. Saya baru masukkan anak ke lembaga pendidikan pesantren juga, pesantren tahfidz di Jawa, 3 bulan gak boleh ngapa-ngapain. Nah itu kalau udah gak percaya repot itu. Harus percaya kepada lembaga pendidikannya. 3 bulan kita gak bisa hubungin, 3 bulan kita gak bisa ketemu, 3 bulan kita tidak bisa nelpon, video call, gak boleh dijenguk, benar-benar putus hubungan. Hanya hubungan dari satu arah. Apa itu? Informasi dari pihak lembaga pendidikan. Makanya tadi saya minta pada pengurus harus lebih untuk memberikan informasi. Nah, di zaman kita sekarang tidak seperti zaman dulu. Kalau kiai-kiai zaman dulu ya sudah, anaknya persis seperti yang terjadi pada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuk. Wahai Rasulullah, ini Anas, anak saya ikut bersamamu, berbakti kepadamu. Sudah, nggak tahu urusan. Percaya.
Mau diapain oleh Rasulullah SAW, terima. Jadi sikap paling istimewa, paling utama itu percaya dulu. Percaya kepada lembaga pendidikan. Dan percayanya harus maksimal, jangan setengah-setengah. Karena kalau seandainya percayanya setengah-setengah, nanti biasanya tidak akan awet di lembaga pendidikan tersebut. Karena selalu was-was. Dia percaya. Kenapa saya masukkan anak ke sini? Karena saya percaya. Pengajarnya ada lulusan ini, ada lulusan ini. Pengajarnya bagus-bagus. Misinya bagus-bagus. Ya, visinya bagus-bagus. Apalagi yang sudah tahun kedua. Ya, tahun kedua, oh ternyata sangat membanggakan. Anak saya selama 1 tahun di Al-Amin Boarding School. Nah, harus percaya. Lalu yang kedua, terima. Kemudian yang ketiga, yaitu sabar terhadap kegiatan atau keadaan anak saat bersekolah, nyantri di boarding school ini. Harus bersabar. Misalkan sebuah lembaga pendidikan, dia tidak mudah mengizinkan anaknya keluar rumah atau keluar dari lembaga pendidikan tersebut. Tidak mudah. Sakit lembaga pendidikan tersebut yang akan mengurusnya. Karena dari situ akan terlihat kemandirian sang anak. Kecuali ketika lembaga pendidikan mengatakan, mohon maaf Pak, kami sudah tidak sanggup lagi karena mungkin ini penyakit menular. Sedangkan di kami tidak ada OKS, tidak ada klinik yang bisa menampung, maka mungkin dibawa pulang dulu. Nah, baru setelah itu di pesantren pun sabar. Ya. Dan saya tidak mendengar tahun yang lalu mungkin ada santri atau murid Al-Amin Boarding School korengan, sepertinya tidak ada. Karena tempatnya bersih, tempatnya terjamin. Ya. Maka kalaupun ada sakit, sampai diceritakan tahun yang lalu awal-awal pekan pertama itu sakit kemudian pulang, maka harus bersabar. Ya, harus karena kangen rumah, harus bersabar dengan keadaan-keadaan dan peraturan-peraturan yang ditegakkan di dalam lembaga pendidikan ini, terutama yang berkaitan dengan Al-Amin Boarding School. Ada peraturan-peraturan nanti, misalkan tidak boleh menjenguk kecuali hari Ahad pekan pertama. Karena anak itu Pak, kalau seandainya dia keseringan dijenguk, apalagi dibawa keluar, itu fokusnya untuk benar-benar menghadapi pembelajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan yang boarding school ini susah. Karena di luar banyak macam-macamnya. Ya, dia tidak akan fokus. Setiap pekan kita bawa keluar misalkan, setiap itu pula dia akan terganggu. Tidak akan fokus. Makanya sudah menjadi kebiasaan bagi para lembaga pendidikan, baik itu pesantren ataupun boarding school, kalau sudah santri setelah liburan, salah satu tugas utamanya adalah mengembalikan rasa santri untuk belajar kembali. Karena yang ada dalam benaknya adalah rumah, tidur enak, tidak ada peraturan, makan enak, mau ke masjid tidak ke masjid itu terserah dia. Apalagi orang tuanya yang lalai, orang tuanya yang hanya sibuk dengan pekerjaannya saat liburan anak, hanya sibuk dengan HP-nya saat liburan anak. Wah, ini berat. Ya, makanya harus sabar. Sekali lagi saya katakan sabar dengan peraturan-peraturan yang ditegakkan di Al-Amin Boarding School. Kadang ada peraturan misalkan nanti
harus tahfidz, ya, harus tahfidz. Misalkan tahfidznya 2 juz 1 semester, ya, 2 juz 1 semester. Kemudian 1 semester selanjutnya 2 juz lagi. Berat bagi anak, belum pernah dia menghafal. Maka pada saat itu ketika anaknya nangis, wah berat. Karena dalam proses menghafal bukan hanya menyetor hafalan, Pak, tetapi bagaimana hafalan itu dibawa. Maka saya tanya tadi kepada divisi tahfidznya, kepada bagian menghafal Al-Qur'annya, apakah dibawa hafalan itu atau tidak. Jadi Bapak mungkin bisa lihat di media sosial, oh anak saya sudah hatam 30 juz menghafal. Dicoba. Dia bawa enggak hafalannya? Jangan-jangan cuma setor hafalan. Setor hafalan saya 8 bulan selesai. Setor hafalan saya 8 bulan selesai. Alhamdulillah. Nah, tapi bawa enggak hafalannya? Ini bapak-bapak yang mungkin sudah 1 tahun di sini berarti kan anaknya 4 juz. Jadi saya tanya berapa 7 orang yang bisa sampai kepada 4 juz. Bawa enggak hafalannya itu? Ya. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27. Nah, pada perjalanannya nanti anak mengeluh, capek, kangen rumah, kangen masakan ibu, ya. Itu orang tua harus sabar. Tidak boleh terlihat terlalu baperan. Ya, harus sabar dengan keadaan anak. Karena kita ingin mendidik anak menjadi anak yang mandiri, kemudian dia dewasa, harus sabar. Belum lagi hafalan pelajarannya di kelas. Belum lagi ada hafalan pelajarannya di kelas. Saya berbagi pengalaman, ya, punya anak tahun yang lalu. Berapa kali nelfon, karena diberikan fasilitas oleh pesantrennya setiap Selasa nelfon. Itu nelfonnya cuma ke abahnya. Ibunya dia lupakan. Kenapa? Karena dia tahu, abahnya tahu kehidupan pesantren yang laki-laki. Nah, di situ diperlukan orang tua menyelami kehidupan anak. Saya katakan dari awal, terutama yang sekarang baru menjadi wali santri dan mungkin belum pernah ada keluarganya yang nyantri, ya, di lembaga pendidikan yang berasrama, gitu. Ya, maka belum punya pengalaman sama sekali, berarti kan? Maka pada saat itu dia harus benar-benar menyelami kehidupan di dalam kehidupan anaknya. Kalau ada kesempatan obrol. Ini nak apa? Bagaimana? Coba ceritakan ke abah kehidupanmu dari bangun tidur sampai tidur kembali bagaimana? Hafalan Al-Qur'annya bagaimana? Ustadznya gimana ngajarnya, enak enggak? Dan seterusnya. Ya. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi harus sabar dalam menghadapi ketika sang anak belajar di Al-Amin Boarding School dengan segala macam keluhan-keluhan nanti sang anak. Misalkan sang anak kebiasaan oleh orang tua dibawa ke tempat-tempat yang makanan enak-enak, sedangkan di pesantren makanannya mungkin seperti itu, atau di Al-Amin Boarding School misalnya makanannya seperti itu, tidak seperti yang disukai oleh anak-anak. Ya, seperti fried chicken, seperti sosis yang enak-enak. Di pesantren dia nggak dapat gitu. Lalu dia mengeluh, sampai nangis-nangis. Maka sabar, orang tua harus sabar. Atau nanti, dan saya yakin di Al-Amin Boarding School insyaallah jauh daripada pembulian. Kalaupun terjadi misalkan, maka sikap yang paling utama dilakukan oleh wali santri adalah berhubungan dengan pihak sekolahnya, ya, pihak sekolah. Jadi jangan langsung labrak anaknya yang membuli anaknya, ataupun wali santri yang membuli anaknya.
Jangan, misalkan nih saya beri contoh ya, biasa hari Ahad ya penjengukan kan, hari Ahad ya. Nanti ada ketentuannya. Teknisnya nanti mungkin ditanya kepada pengurus Al-Amin Boarding School. Misalkan ada hari Ahad, pas penjengukan anaknya nangis dulu. Ketika dikorek-korek belum bisa, sampai lama baru bisa, baru dia mau cerita. Itu perlu kesabaran sendiri. Ada apa nak? Kenapa? Ceritakan. Dia mungkin malu untuk cerita, dia mungkin takut untuk cerita. Nanti kalau dia cerita akan bermasalah bapak ibunya. Dia tahu bapaknya marah, akan melabrak anaknya yang lain mungkin, dan seterusnya. Maka harus bersabar pada saat itu. Nah, setelah dapat informasi dari sang anak, ternyata ada yang membulinya. Membulinya bully anak-anak misalkan. Dikata-katain, dijailin, atau yang seterusnya. Maka pada saat itu jangan langsung orang tua, mana wali santri si fulan? Ini nggak bisa seperti itu. Ya. Atau punya arogansi di dalam sikap, temperamental dalam sikap. Misalkan dia sudah bertekad, anakku kada boleh ada yang menggatok, urusannya lo anakku. Nah, nggak bisa itu jadi wali santri. Ya, karena yang namanya berhubungan ataupun berinteraksi selama dia menjadi santri pasti akan terjadi itu. Apalagi yang di rumah mungkin macam-macam pendidikannya kan berbeda-beda, latar pendidikan masing-masing di dalam rumah. Nah itu, maka harus sabar menghadapi itu. Nah, saya nasihatkan kiat yang pertama adalah hubungi pihak yang menjadi bagiannya. Yang menjadi bagiannya kalau urusan asrama berarti pengasuhan. Dalam hal ini Ustaz Aldo misalkan, pengasuhan santrinya. Nah bapak harus tahu tuh, jangan sampai nggak tahu siapa pengasuhannya pak. Karena tahu juga kok. ini nggak boleh seperti ini. Ya, ini yang saya katakan tadi, tidak boleh menganggap memasukkan anak ke dalam lembaga pendidikan berasrama itu hanya bayar SPP, itu salah besar. Ya, salah besar. Tetapi ketika dalam perjalanannya dia tidak menyelami kehidupan anaknya, itu kan urusan lembaga pendidikan Ustaz. Enggak, urusan bersama, namanya juga ta'awun. Saya katakan tadi konsepnya adalah ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong untuk menciptakan keturunan yang qurratu ain, tolong menolong untuk menciptakan keturunan yang dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh, tolong menolong. Ya. Ini sikap yang ketiga, sabar. Penting banget tuh sabar itu. Karena ada beberapa yang wali santri tidak sabar. Dan sebenarnya tiga ini dia berurutan. Saya jujur di dalam tahun ke-6 ini menjadi pimpinan pesantren, kemudian ini tahun pertama menjadi pembina. Saya memperhatikan yang 5 poin yang akan saya sampaikan. 3 sudah saya sampaikan tadi. Paling pertama adalah percaya. Kalau dia percaya lembaga pendidikan ini memang dia harapkan bisa bekerja sama dengan dia sebagai supporting sistemnya untuk menghasilkan anaknya yang saleh, berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, berakhlak yang mulia, ya, maka pada saat itu dia akan sabar. Kalau dia percaya, dia akan terima. Kalau dia percaya, dia akan sabar. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah doa. Dukung. Sebelum doa, dukung. Dukung semua program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan tersebut. Dan itu hasil percaya tadi. Ya, hasil percaya tadi. Dukunglah. Apalagi nih Pak, saya berikan kabar gembira
beberapa pesantren yang namanya beken atau lembaga-lembaga pendidikan yang namanya yang berasrama, boarding school yang berasrama, yang namanya sudah bagus-bagus, salah satu penurunan kualitas anak didiknya atau santrinya atau muridnya adalah ketika sudah banyak. Nah, kita ini Al-Amin boarding school di tahun keduanya, ya, itu masih sedikit sekali. Artinya bahkan kemarin kepala Al-Amin boarding school mengatakan kepada saya bahwa ada waktu setiap Sabtu anak-anak itu bisa curhat sama Allah. Wah, itu kalau sudah santri atau peserta didik atau murid yang banyak tidak mungkin seperti itu. Gak bisa. Curhat langsung kepada pengurus sekolah. Wah, itu susah kalau sudah banyak. Ya, curhat, apalagi saya memperhatikan di Al-Amin boarding school, dan ini pesan saya memang, bahwa yang mengurus divisi kesantriannya adalah ustadz yang lulusan S1, sehingga mengawasinya penuh dengan kedewasaan, bukan anak santri yang baru nyantri, ya, baru selesai gitu, lulusan SMA yang masih penuh dengan emosi di dalam mengurusnya. Ketika anaknya sedikit ribut, langsung dikuci akinya. Woi, ribut benar nih. Enggak. Tapi kalau sudah S1 kan sudah umur 20-an, 21, bisa lebih mengatur emosinya. Tinggal menikah aja, lagi belum beliau nih. Ya. Nah, ini ya, para ikhwan yang dirahmati. Jadi beberapa sisi positifnya banyak di Al-Amin boarding school. Di antaranya santrinya tidak terlalu. Kita target tahun ini ya Pak 15 ya, 15. Tapi cuma daftar 12. Tidak mengapa, karena memang ya tadi perlu kepercayaan. Perlu membangun kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dukung. Ada program misalkan seragam yang memerlukan biaya misalnya. Seragam. Maka harus didukung. Karena itu untuk santri, bukan untuk kawan-kawan pengurus. Dan saya tekankan di sini, Pak. Kita ini seorang muslim yang ingin menghadapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya saya dan beberapa pembina yayasan Cahaya Sunnah Islam di sini. Ini Al-Amin boarding school bukan untuk mengambil keuntungan duniawi. Bahkan jujur saya pembina tidak ada sepeser pun dapat apa-apa. Hanya sekedar membina, kalau mereka perlu advice saya akan bina. Dan konsekuensinya tadi, kalau sudah bina maka saya akan ikut-ikutan di dalamnya. Bahkan kadang-kadang dalam urusan yang teknis saya harus ikut. Kenapa? Karena kadang-kadang nanti kalau seandainya ada sesuatu di dalam perjalanannya, maka salah satu yang ditanyakan adalah pembina. Ustaz nih pembina tapi kok jadi begini gitu. Nah, maka harus didukung, Pak. Yang kedua adalah doa. Yang kelima, doa. Wah, ini penting sekali. Bahkan ini kebiasaan ulama salaf. Inni la azidu fi salati li waladi. Kata Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Aku sering menambah doaku di dalam salatku hanya untuk anakku. Dan sedikit melebar dari urusan doa, ibadah secara umum yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak, kemudahan anak dalam belajar ilmu agama. Jadi saya berharap ini nasihat untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu, para wali santri, wali murid, lebih bertakwa saat anaknya sudah belajar di Al-Amin boarding school. Bertakwa itu berarti dua, lebih mengerjakan ketaatan lebih daripada biasanya, lebih takut kepada Allah untuk menjauhi maksiat.
Karena orang tua yang saleh itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan anaknya. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam disebutkan dalam ayatnya wa kana abuhuma salihan. Jadi ada dua anak yatim, yang mana anak yatim itu kan berarti anak yang masih belum baligh dan meninggal bapaknya. Kemudian di bawah rumah dari dua anak yatim tersebut ada harta tersimpan. Allah ingin kalau dua anak yatim ini sudah dewasa, tidak yatim lagi, sudah dewasa, maka Allah akan keluarkan harta ini sebagai bekal untuk anak yatim ini. Nah, kemudian Allah mengatakan wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya dari dua anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim ini dijaga, dijamin. Kalau bahasa zaman sekarang insuren, asuransi itu kan jaminan. Dijamin oleh Allah, bukan hanya urusan agamanya, kesolehannya, dunianya dijamin oleh Allah dengan sebab kesolehan orang tuanya. Kita sering Pak mendapati para santri, para murid, dia sedang halaqah tahfidz, kemudian pandangannya ke depan kosong, mulutnya tidak bergerak, kemudian mushafnya dia tidak baca. Nah ini anak seperti ini jangan dimarahin. Yang pasti ada sesuatu, deketin, ada apa, kenapa. Dan itu sangat berpengaruh terhadap akibat atau sebab dari kesolehan orang tuanya. Orang tuanya ternyata sedang bermaksiat, sangat berpengaruh. Ya. Maka saya katakan dukung anak dengan doa. Doa orang tua mustajab. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya adalah da'watul walid, doa orang tua. Banyak-banyak berdoa, terutama di sepertiga malam terakhir. Karena yang namanya malam, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Lebih menghujam doanya, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan tips, kalau sedang berdoa, lakukanlah akhlak seperti akhlaknya para anak kecil. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jauzi, "Idza jalasta fi dhalamil lail," jika engkau sedang duduk di tengah malam, wa tas'alullaha laka hajah, meminta engkau kepada Allah hajatmu, minta kepada Allah hajatmu, fasta'mil akhlaqal atfal, maka gunakanlah akhlaknya para anak kecil. Ma yatrukuka hatta tu'ti ma yurid. Mereka tidak akan meninggalkan engkau sampai engkau kasih apa yang kau ingin, apa yang dia inginkan. Anak kecil kan gitu, nangis tantrum, wah, kalau bahasa Arabnya awil, teriak-teriak. Pas dikasih yang diminta, langsung diam seketika. Begitulah cara berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang yulihuna fid du'a, terus menerus berdoa kepada Allah. Intinya Pak, selama anak kita menjadi santri di sebuah lembaga pendidikan, terutama berasrama, jadilah orang tua yang saleh. Itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Dan terakhir, Al-Amin Boarding School ini saya niatkan untuk Samarinda dan sekitarnya saja. Jadi kita memang poin
Start pointnya adalah ini disediakan untuk anak-anak Samarinda dan sekitar. Kita tidak terlalu berharap seperti yang di Jawa-Jawa yang masyhur-masyhur, pesantren masyhur-masyhur, boarding school yang masyhur-masyhur, yang akhirnya datang seluruh orang dari Indonesia. Nah, ini untuk Samarinda dan sekitar. Maksud saya apa? Bersyukurlah ada Al-Amin boarding school. Bapak tidak jauh mau nyekolahkan anak harus ke Jawa, karena yang di sini pun ada sama dengan yang di Jawa. Ya, karena lulusan-lulusan ini semua ustadz-ustadz lulusan Jawa-Jawa yang mereka menelurkan ilmunya setelah menuntut ilmu dari Jawa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya lembaga pendidikan Islam berasrama ini yang disebut dengan Al-Amin Boarding School di kota kita, dan tidak perlu kita jauh-jauh ke Jawa. Biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi untuk mendaftar saja ke sana. Ternyata nggak lulus lagi. Ya, alhamdulillah ini ada Al-Amin Boarding School, merupakan fasilitas lembaga pendidikan berasrama, dan ini yang bisa disampaikan, yang bisa saya sampaikan sekitar 30 menit. Ya. Kalau seandainya ada yang ingin ditanya, dipersilahkan. Dan pertanyaan mungkin berkaitan dengan pendidikan anak. Adapun teknis Al-Amin Boarding School nanti bisa dijawab oleh para pengurus Al-Amin Boarding School. Nah, silahkan. Kepada ayah dan bunda bapak ibu wali santri, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya kepada untuk umat yang ingin bertanya, ada disediakan mic wireless, bisa bertanya melalui mic secara langsung. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Paham berataan penanya. Ya. Yang jelas, insyaallah kegiatan seperti ini setiap kali saya datang ke Masjid Al-Amin ke Masjid Al-Amin ini Samarinda, kita adakan setiap Jumat pekan keempat. Ya. Nanti kalau seandainya dilihat ada hari Ahad, mungkin ada masukan dari para wali santri hari Ahad, mungkin ya kita lihat kondisinya. Karena saya hari Ahad harus pulang ke Kalimantan Selatan. Nah, hari Senin sudah mulai mengajar di pesantren. Nah, dan sebagaimana ada kajian khusus bagi wali santri, saya juga nanti akan mengkondisikan biar ada kajian khusus bagi para santri dengan saya. Entah saya bahas apa yang saya konsenkan mungkin akidah, urusan akidah, jadi khusus untuk santri. Nah, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Cuma kadang saya disampaikan setelah pendapatan, kalau disampaikan takutnya nanti kalau langsung disampaikan yang bilang sudah tadi namanya apa itu kadang marah cepat ya. Jadi kalau masalah sesama santri, kalau dulu itu memang anak itu sering betul mengeluh, sering ya sama sesama anak-anak itu kan mungkin olok-olokan gitu kan ya, karena dia biasa enggak olok-olokan lagi gitu kalau di rumah sama di lingkungannya gitu, begitu di sekolahan di sini itu katanya kaget gitu kan. Tapi itu saya nasihati itu sudah biasa, di mana aja orang tua aja kan gitu kan, orang tua kamu di rumah
itu sudah bisa. Kemarin itu ada lagi Ustaznya, cuma nggak sama apa santrinya, mungkin ada omongannya Ustaz mungkin yang dianggap dia itu kelihatannya cuma mengedorkan gitu loh. Merendahkan, Bukan yang apa tuh maksudnya melemahkan. gitu kan. Padahal kalau menurut saya itu anak-anak itu kalau dikasih support sama ustadznya, man, ini kamu bisa, harus ini bisa kan, dia gimana caranya dia ditarikan bisa. Alhamdulillah kemarin ya waktu puasaan ya bisa kan, terus waktu pembagian rapot alhamdulillah bisa. Kemarin tuh waktu itu sampai pinjam HP ke ustadznya sampai telepon sampai nangis-nangis, kalau bisa tuh cari pondok yang enak izinnya dan enak ikut kayak gitu kan, sampai kayak gitu. Enak izinnya biar apa? Biar bisa ikut kalau libur kayak gitu kan, maksudnya tuh karena kan pas saya lagi di luar, lagi di Jawa itu di mana datang di dia bilang kalau bisa dia pindah aja saking jengkelnya atau apa gitu. Tapi masalahnya itu yang tahu itu sebenarnya ibunya. Begitu sudah apa ini ada pertemuan ini baru kita titip nanti sampaikan ke ustadznya. Oh iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Saya beberapa kali mengadakan kajian wali santri. Kemudian di dalam kajian itu kadang kita baca kitab, Pak, belajar. Jadi saya ajak wali santri itu malah belajar gitu. Belajar. Nah, tetapi pada kenyataannya akhirnya kajiannya bias, yang ada adalah curhatan wali santri. Jadi ini biasa ya. Jadi kajian kita memang kita ingin kajian untuk wali santri misalkan. Ini kan tematik ya, karena per bulan. Kalau belum bisa kita baca kitab, karena baca kitab semestinya harus per pekan gitulah minimal. Nah, ini karena saya datangnya sebulan sekali maka tematik gitu. Nah, tematik yang pertama yang saya angkat adalah tugas dan kewajiban para wali santri sehingga menjadi wali santri yang baik. Tapi dalam kenyataannya nanti sama saja di mana-mana. Begitu juga di pesantren saya yang di Kalimantan Selatan. Kalau kajian ujung-ujungnya nanti para wali santri curhat, menceritakan tentang anaknya. Itu biasa saja memang. Ya seperti itulah para wali santri kan, tentang anaknya. Nah, untuk permasalahan yang disampaikan tadi saya jawab secara umum. Maka sekali lagi Pak, kiat yang paling bagus untuk berhadapan dengan permasalahan santri adalah lihat nih, santrinya urusannya apa. Kalau urusannya tahfidz, seperti saya katakan tadi, ini contoh saja ya Pak ya, malah guru tahfidznya yang merendahkannya, melemahkannya misalnya. Nah ini larinya ke sana. Nah sikap kita sebagai wali santri atau orang tua santri itu adalah kita ingin bekerja sama. Karena ada sebagian dari wali santri yang dia terima berita dari anaknya, langsung dia kunyah, dia untal 100%. Ya, lalu dia langsung menganggap ini kesalahan lembaga pendidikan, kesalahan sang ustadz, padahal belum berkomunikasi. Nah, paling bagus itu adalah komunikasikan. Jadi tidak mengapa kita letih, nggak apa-apa. Makanya ada waktu yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk bisa berkomunikasi dengan intens dengan wali santri. Harus ada waktu itu. Ya, harus ada waktu itu. Artinya ada waktu yang disediakan oleh dan jangan lewat chat, Pak. Jangan lewat Telegram atau WA. Itu nggak selesai. Ya, itu tidak selesai. Saya beri contoh, misalnya ada seorang wali santri biasanya lewat chat, lewat Telegram gitu. Itu entah sampai kapan marah-marah gitu. Jadi kita secara resmi mengundang
ayo Pak, kita duduk bareng, datang ke pesantren, datang ke lembaga pendidikan, apa permasalahannya. Nah, setelah dijelaskan baik-baik, kalau memang dari lembaga pendidikan ada yang kurang, menjadi koreksi. Kalau seandainya ternyata memang kejadiannya adalah memang kesalahan pada anaknya, kita sama-sama perbaiki. Nah, seperti itu. Dan saya berharap dengan sangat, jangan malah menggibah lembaga pendidikan yang anak kita belajar di situ. Itu nggak menyelesaikan permasalahan tuh. Ya, apalagi ada grup wali santri bayangan. Wah, itu nggak menyelesaikan pendidikan, menyelesaikan masalah itu. Yang ada adalah terprovokasi gitu. Provokasi. Ya, terprovokasi gitu ya. Yang ada. Ya. Oh, anak saya juga begitu. Oh, ini. Ayo, akhirnya demo urus. Nah, itu kan akhirnya tidak mengerjakan yang tadi, sistemnya ta'awun. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, itu. Dan jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Misalkan santrinya, dan itu pentingnya ya, santri orang tua ngobrol dengan anaknya, menyelami kehidupan anaknya. Oh, apa saja prestasi yang sudah dia sampaikan, dia dapatkan, bagaimana keadaan sholatnya, baca Qur'annya, akhlaknya. Nah, itu orang tua berhak untuk mengatakan kepada yang berwenang. Dalam pendidikan, Ustaz, bahasa Arabnya masih kurang. Saya lulusan pesantren, Ustaz, bahasa Arabnya masih kurang. Nah, maka beritahu. Nanti akan ada penjelasan dari orang tuanya. Kemudian dalam pembulian misalkan, dalam pembulian ini Ustaz, anak saya selalu dibuli gitu. Benarkah ini? Jadi konsepnya adalah bertanya. Karena kita ini orang tua tidak tahu pada asalnya. Kita ini orang tua tidak tahu pada asalnya. Kita cuma dapat kabar berita dari anak kita. Dan anak itu, Pak, ini mohon maaf, ini pengalaman 6 tahun perjalanan saya mendidik ijazah. Anak itu tidak mau disalahkan oleh orang tuanya. Nggak mau. Saya beri contoh. Hilang sepatu. Apa yang dia lakukan? Disita. Padahal hilang. Padahal dia meletakkan sepatu tidak sesuai dengan peraturan. Contoh lagi, kalau ada sebagai lembaga pendidikan ada laundry. Orang tua mengeluh, ada baju putih selalu kena pena. Laundrynya yang disalahkan. Ketika ditanya anaknya, saya itu sudah tanya anaknya, enggak, saya enggak letakkan pulpen. Ternyata anaknya yang bermasalah, meletakkan pulpen, lupa ketika mau melaundry dia mengeluarkan pulpennya, dan seterusnya. Jadi beberapa anak tidak mau disalahin, dalam artian tidak mau dia, kemudian itu ditaguk mentah-mentah oleh orang tua. Nah, akhirnya tidak klop lah, selalu berpikiran negatif terhadap lembaga pendidikan. Maka saya nasihatkan yang tadi khusus untuk pembulian, saya sudah mengingatkan di Al-Amin Boarding School 7 kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan. Kalau itu terjadi, keluar dan dikeluarkan. Yang pertama adalah, salah satunya adalah berkelahi dan turunannya membuli. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela seorang pun, menghina seorang pun. Nah,
Nah, itu susah untuk dimaafkan kalau sampai membuli, apalagi sampai memukul, ya, membanting. Nah, itu susah dimaafkan. Dan saya yakin di Al-Amin Boarding School tidak ada proses penghukuman dengan fisik. Ya. Kita tidak menerapkan penghukuman dengan fisik. Bahkan disuruh push up pun enggak. Kenapa? Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Ya. Dan juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di negeri ini. Tidak diperbolehkan hukuman fisik. Yang ada nasihat, terus nasihat. Anaknya terlambat, masbuk, terus nasihat. Contoh yang tadi, ini pengalaman juga. Santrinya nggak betah. Memang ingin keluar, dia tidak mau di pesantren. Dan dia buat masalah. Agar apa? Apa tujuannya, Pak? Orang tuanya nyambil. Nah, ini hati-hati itu. Itu obatnya gimana, Ustaz? Obatnya doa. Ya Allah, doa mudah-mudahan dia betah. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apalagi ini bagi wali santri yang baru, yang paling utama pertama kali di bulan pertama ini adalah bagaimana anak saya betah. Itu saja. Jangan ditanya dulu sudah hafal berapa. Jangan. Ya. Betah aja alhamdulillah, Saudara. Apalagi dengan keadaan pendidikan dan pengajaran yang ada di dalam rumahnya. Dimanja sedikit-sedikit, misalkan minta air saja, datang mamanya. Nggak ada kemandirian sama sekali. Ya, makan di dalam kamar, kemudian sambil megang HP, hampir berjam-jam seperti itu. Kalau lapar tinggal panggil datang mamanya. Wah, itu kalau masuk pesantren kan ribet tuh. Ya, tidak ada kemandirian. Karena orang tuanya sangat menyayangi dalam tanda kutip. Nah, jadi solusi saya tadi langsung berhubungan. Dan jangan jadi riba ibu-ibu. Ya, jadi riba, nggak akan selesai itu. Apalagi dan tidak akan berkah. Dan ngurus santri yang diasramakan, ya, murid yang diasramakan, itu urusannya bukan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa mereka itu hanya sekolah dari jam 9 sampai jam 1 selesai urusan, yang lain-lain gak diurus. Enggak. Persis seperti kita sama anak kita, 24 jam. Ya. Mungkin tanya ke Ustadz Aldo yang di pengasuhan, ya. Itu 24 jam. Nah, seperti itu. Jadi saya nasihatkan agar langsung dihubungi. Ada masukan, tapi itu sudah bagus. Santrinya itu dia mengadu, mengeluh, sudah bagus. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai kita tidak proporsional di dalam menilai. Ya, ini anak kita aja nih yang mau pindah nih. Saya punya pengalaman, anak saya nyantri itu pelajaran pimpinan pesantrennya 0. Jadi saya sebagai pimpinan pesantren, ustadz lain ya di pesantren lain, dia tidak mau belajar pelajaran itu, 0. Saya tanya baik-baik, kenapa ini? Lagi nggak mood, Pak. Jawabannya cuma segitu. Lagi nggak mood. Maka pada saat itu kita harus berusaha doa lebih banyak, nasihatin lebih banyak. Nah, itu yang saya alami ya Bapak Ibu. Kadang ada santri yang memang sudah tidak betah untuk di pesantren. Dan dia akan berusaha mencari-cari cara agar bisa dikeluarkan. Bahkan melanggar pelanggaran yang berat supaya dia dikeluarkan. Contoh misalkan,
Salah satu pelanggaran berat LGBT di pesantren atau di Al-Amin Boarding School. LGBT. Wah, dia tahu nih. Kalau saya ngerjakan ini saya pasti dikeluarkan. Dia pegang kemaluan temannya. Sudah, temannya ngadu, ada banyak saksi, keluar. Merdeka dia. Siapa yang ini? Karena santrinya memang sudah nggak betah. Jadi kebetahan anak itu nikmat. Saya sampai sekarang anak saya kelas 2 aliyah, ya, masih saya tanya. Setiap kali nelfon masih saya tanya. Masih betah? Masih, Bah. Aman? Aman, Bah. Ada masalah dengan teman, dengan ustaz? Enggak ada, Pak. Nanti kalau ada masalah dia cerita. Nah, kalau sudah cerita, berarti tugas kita menghubungi yang mengurusnya. Begitu. Kemudian kita timbang-timbang, ini mungkin anaknya, ini mungkin lembaganya, ini mungkin. Nah, diskusilah di situ. Namanya juga teman. Ya, teman. Jangan digibah, itu enggak berkah. Apalagi sampai nulis di media sosial. Wah, itu enggak menyelesaikan masalah sama sekali. Contoh kasus kemarin yang lagi rame kan. Qadarullah akhirnya dipindahkan ke sekolah umum gara-gara tidak sanggup bayar. Saya yakin betul itu, Pak. Kalau seandainya dia menghubungi lembaga pendidikannya, maka niscaya akan bisa bekerja sama. Karena kita ini kan kawan muslim, Pak. Sesama muslim yang mana tidak ingin menyakiti muslim yang lain. Tidak ingin mengeluarkan santri. Mengeluarkan santri bagi kita itu berat banget. Apalagi urusan duit, berat. Ada konsekuensi mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada masalah, Pak, ke lembaga pendidikannya langsung, ke pengurusnya langsung. Jangan dengan wali santri lain. Atau lebih parah lagi, jangan dengan media sosial yang mana tidak jadi wali santri. Bahkan yang mengomentari kadang-kadang masih anak kecil. Ya. Orang yang bukan wali santri dan seterusnya. Itu kesalahan besar. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Kami menasihati Ustaz untuk orang tua yang jadi gini, kata pertama kemarin, anak kami itu mungkin belum mencapai target yang sudah diterapkan oleh pihak sekolah. Jadi secara pribadi saya sangat memahami karena anak kami ini butuh perbaikan daripada saat nafas dan macam. Jadi saya pikir ya nggak masalah kalau memang belum mencapai target, tapi dari segi pembacaannya sudah mulai bagus saya dengar, karena waktu di rumah saya dengar sudah bagus. Cuma Pak masalah begini, Ustaz, begitu di rumah terjadi konflik antara saya sama istri. Gitu. Konflik ini sebenarnya perdebatan sehat ya. Iya. Diskusinya ini istri minta bahwa selama anak-anak libur tidak boleh bermain gadget. Bapaknya kasihan. Jadi saya ini menyampaikan ke anak, maksud saya sama istri, kita ambil waktu 20-30 menit paling lama pada sholat, kita berdoa, kita menghafal menghafal, karena pesan-pesan dari Ustaz Abdullah kan perbanyak berdoa apalagi. Iya. Jadi saya memberikan waktu seperti itu ke anak. Jadi pendapat saya dengan pendapat istri bertentangan. Akhirnya anak milih saya ke bapak aja. Karena lebih enak, Bapak. Jadi saya memang
Ya. Sedang libur. Ya. Jadi yang penting saya bilang habis sholat kita ambil waktu dulu, merojaah hafalan segala macam, setelah itu silakan yang lain. Nah, jadi si anak tadi ini merasa mendapat tekanan dari ibunya, kalau gini balik pondok aja lagi dah. Malah lebih enak di pondok. Jadi mungkin kami minta Ustaz bagaimana kami selaku orang tua menghadapi Keadaan seperti ini. Ya. Karena kemampuan kami, pemahaman kami terhadap agama kami sangat-sangat minim Ustaz. Jadi kebanyakan kami tidak bisa menjawab maksimal apa yang anak tanyakan. Rumah seperti itu. Jadi kadang-kadang saya mau bilang, ya udah Ustaz aja. Terbatas gitu. Iya. Termasuk yang kedua kemarin, yang angkatan baru, dia mengeluh. Angkatan kedua ini, Pak, hari ini Pak masih dalam proses pembenaran baca Al-Fatihah. Anak saya itu, jadi dia masih memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Jadi saya mau bilang sama Bapak juga belajar tajwid di sini. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Jadi maksud saya mau menjawab dengan bahasa apa gitu loh. Karena ya saya cuma pikir ya mungkin bacaan masang berat dulu. Gitu kan, tapi saya kan nggak ngomong gitu Ustaz. Jadi cuma ya ikutin aja Al-Fatihah. Karena Bapak juga belajar tajwid juga di sini. Seperti itu. Jadi mohon nasihat. Baik, bagi ibu yang belum mendengar, maksud Bapak tadi pertanyaannya adalah terjadi diskusi hangat antara suami dan istri tentang anaknya yang nyantri di Al-Amin Boarding School saat liburan. Apakah sang istri menginginkan peraturan ketat, sang bapak menginginkan kasihlah kelonggaran karena kan masih dalam keadaan libur, kasihan anak dan seterusnya. Maka jawabannya adalah sebenarnya yang paling wajib kita lakukan saat anak santri itu libur adalah jangan lepas sama sekali. Kalau sedikit longgar tidak mengapa. Dalam artian tidak seperti ada peraturan di pesantren atau di Al-Amin Boarding School saat dia nyantri. Kalau seandainya ada kelonggaran sedikit tidak mengapa, asalkan jangan sampai bermaksiat, itu intinya. Apa dalilnya? Jadi seorang sahabat Nabi, Hamdalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu, waktu itu beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami kalau duduk bersama engkau seperti sekarang, kami itu semangat, khusyuk, ingat surga, ingat neraka gitu. Tapi kalau sudah keluar kerja, ketemu anak, ketemu istri, kita banyak lupanya, tidak sekhusyuk ketika di hadapan engkau. Gimana ini? Berarti kita munafik dong." Nah, ya sama tadi kasusnya istri, sayang nih dia sudah hafal sekian, nanti kalau tidak ini dijaga sayang. Ini pesan dari, wah semuanya kan punya alasan masing-masing. Maka jawabannya sah fasah. Yang artinya kadang orang itu serius dalam sesuatu, kadang dia longgar sedikit, tapi tidak sampai dia bermaksiat. Nah, gitu. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sikap yang paling pertengahan yang lebih afdal. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Tidak terlalu sampai anaknya stres. Apalagi sampai tadi ada statement dari sang anak, pulang aja ke pesantren begini, sama aja juga. Bahkan lebih ketat ibu nih di sini daripada Ustadz Syukron. Ya, nah, itu. Jadi ada waktu-waktu yang dia harus murojaah. Seperti misalkan, nah inilah pengalaman kita sebagai wali santri kan. Kita belum, jadi saya sering mengatakan kepada para wali santri, terutama yang belum pernah nyantri, kehidupan di lembaga pendidikan yang berasrama itu berbeda. Nah, maka di sini alhamdulillah ini para santri nih, ustaz yang nyantri memang nyantri, dari bahkan dari setelah SD nyantri gitu. Udah
kenyang lah dengan kehidupan pesantren atau lembaga pendidikan berasrama gitu ya. Nah, pada saat itu kalau sedang liburan ada waktu-waktu yang disediakan, harus dia sampai targetnya. Ada waktu-waktu yang dia mungkin beristirahat, bersenang-senang ya. Dan kalau di zaman sekarang mungkin memegang HP ya dibatasi. Apa yang ditonton, berapa waktunya, kemudian di mana saja dia boleh nonton dan seterusnya. Jadi seperti itu. Adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh wali santri karena memang mungkin keterbatasan ilmunya, langsung hubungi lembaga pendidikannya. Pokoknya aktif Pak, aktif, dan itu hak Bapak, hak Bapak Ibu, ya, hak Bapak Ibu. Makanya saya tadi siang nanya ke kepala boarding school, ada nggak grup WhatsApp yang mengumpulkan wali santri, yang itu 2 arah? Maka ada, kata beliau. Nah itu adalah hak orang tua untuk bertanya, untuk menyampaikan dan seterusnya. Itu hak dan dijawab, jangan dibiarkan. Kalau tidak dijawab berarti itu sebuah kekurangan. Bahkan beberapa pengalaman, kadang wali santri itu jam 11:30 malam WA. Mana ada, kalau seandainya kita berpikiran seperti perusahaan ya, mana ada orang perusahaan kerja sampai jam 11:30 malam. Dijawab juga itu. Iya Pak, anaknya ini lihat Pak lagi sedang tidur Pak. Iya Pak, ini. Bahkan dalam urusan yang kan namanya asrama kan. Nah, itu. Jadi jadikan memang ini lembaga pendidikan kawan, partner, supporting system gitu ya. Jangan sampai malah bermusuhan dengan lembaga pendidikan. Wah itu nggak benar, nggak bisa jadinya. Lebih baik cabut anaknya dari situ segera, jangan terlambat. Apalagi saya sangat berpesan, jangan menggibahi lembaga pendidikan. Ustadz yang ngajari anak kita masa kita gibahi? Tapi kita ajak diskusi, kita ajak berdialog. Ya, dan kalau sudah tahapnya dialog bukan lagi bertanya, saya berharap datang langsung. Karena kalau tahapnya dialog itu kan harus mendengar satu, dan menulis kadang-kadang bahasa tulisan beda dengan bahasa kita verbal, melihat wajah ustadznya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, Ustadz saya ada masukan dari anak saya, apakah benar ini? Kemudian dijawab, oh cukup berarti. Kalau belum puas, ingin dialog, datanglah. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi curhatannya, wah saya juga nggak bisa jawab. Maka pada saat itu apa? Pada saat itu ditanyakan kepada pengurus pesantren. Nah khusus yang ditanyakan tadi, 3 bulan pertama biasanya, Ustaz Syukran berapa bulan untuk tahsin? 2 pekan. Kalau 2 pekan berarti anak santri yang masuk sudah jos-jos. Ya, kami saja yang di Kalimantan Selatan 3 bulan. Sampai benar-benar dia tahsinnya benar-benar bagus. Nah, nanti setelah 2 pekan ini mungkin ada ujian. Ya, ada ujian. Ternyata setelah diuji anaknya belum. Bersabar itu orang tuanya tugasnya angkat tangan tuh. Jangan iri. Ustadz, anak saya kok enggak, yang anak ini sudah bisa. Nah, gurunya yang lebih tahu. Ya, seperti itu. Jadi intinya 5 sikap tadilah. Percaya, saya sering menyebutnya 5 sikap wali santri. PTSDD. Percaya, terima, sabar, dukung, doa. Mudah-mudahan berhasil menjadi wali santrinya. Ya, demikian. Ini yang bisa disampaikan. Bentar lagi maghrib. Saya perlu persiapan untuk kajian ba'da maghrib.
Saya sudah menduga ini kajian pasti nanti akan ada curhatan-curhatan. Tapi tidak mengapa, itulah kehidupan menjadi wali santri ya. Kalau tidak bisa curhat dengan ustadz, dengan siapa lagi mau curhat? Ya. Sedangkan dengan ustadznya saya berhadapan langsung nggak enak. Gitu. Tapi tidak boleh begitu, harus berdiskusi. Karena dia teman kerja Pak, untuk menghasilkan anak yang memang kita inginkan jadi saleh, qurratu ain. Dan status saya sebagai pembina di sini, saya biar Bapak tahu ya, untuk teknisnya mungkin saya tidak terlalu masuk, tetapi dasar-dasar yang diinginkan dari Al-Amin Boarding School saya masuk ke dalamnya. Seperti hafalan ini, kemudian harus ada laporan. Ya, tidak boleh tidak dilaporkan, harus ada laporan, karena itu nanti ada yang namanya evaluasi dari sebuah proyek kerja. Saya beri contoh, misalkan ini tahun yang lalu ada 7 orang yang sampai target, 3 orang berarti nggak sampai target. Nah ini kita evaluasi, apa penyebabnya, kenapa? Tadi ada masukan bully. Nah, itu jadi isu besar di tengah kita nanti tuh. Ada apa? Kenapa sebabnya? Ya. Dan sebagai pembina saya harus tahu. Karena kalau seandainya tidak tahu, bukan membina namanya. Bukan hanya sekedar urusan nama saja gitu ya. Oke. Tapi memang kurikulumnya juga kita harus tahu. Apa saja pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan saya berdoa semoga Bapak Ibu menjadi wali santri yang sabar, yang teguh, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tetap istiqamah menjadi wali santri di Al-Amin Boarding School. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.